Semoga Bapak dan semua keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak masih kenal saya, Pak. Saya Usman Amiruddin, teman Bapak di Yayasan Amal Sahabat Kota Solo. Pada saat itu Bapak utusan teman ke rumah saya menyampaikan keinginan Bapak untuk menjadi calon wali kota Solo dari Partai Amanat Nasional. Kebetulan saat itu saya adalah salah satu anggota Majelis Pertimbangan Partai. Apa yang menjadi keinginan Bapak saya sampaikan kepada pengurus, sehingga diadakan pertemuan resmi di Hotel Agas. Pagi harinya teman-teman menyampaikan kepada saya bahwa Bapak bisa diterima dengan senang hati untuk menjadi calon adik satu dari Partai Amanat Nasional, dan saat itu Bapak disandingkan dengan almarhum Dr. Ester Yuliadi sebagai adik dua. Alhamdulillah pada waktu itu kami bersyukur memiliki calon yang lengkap. Namun dalam perjalanan Bapak pindah ke PDIP. Bagi saya, Pak, semua partai politik adalah saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama, yaitu Ibu Pertiwi Indonesia. Kecuali PKI, Pak. PKI itu bukan saudara kandung kita. PKI itu lahir dari negeri Belanda, sehingga PKI itu bukan saudara kandung kita. Bahkan di dalam ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66, PKI sudah dinyatakan organisasi terlarang dan menjadi musuh negara. Cuman sayangnya, Pak, kebijakan-kebijakan Bapak, terutama di periode yang kedua Presiden, Bapak kelihatan sekali pembelaannya kepada PKI, sehingga banyak sorotan-sorotan dari rakyat bahwa Bapak ini seakan-akan anggota PKI, atau ada yang mengatakan bahwa Bapak lahir dari keluarga PKI. Kalau itu yang terjadi, Pak, ya Bapak harap maklum, Pak, karena itu fakta di lapangan seperti itu. Pada kesempatan ini, Pak, saya ingin meneliti mengenai karir politik Bapak sejak menjadi Gubernur DKI sampai Presiden 2 kali. Namun kalau di dalam saya meneliti ini ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon dengan hormat untuk bisa diluruskan, Pak. Kalau saya dianggap sebagai teman, tapi kalau saya dianggap sebagai lawan, ya monggo, Bapak. Akan dihadapkan ke meja hijau oleh penegak hukum, saya rela, Pak. Tapi saya meneliti ini tidak punya maksud jahat, namun kepingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat Bapak memimpin sampai 2 periode. Pada suatu saat Bapak ingin menjadi Gubernur DKI. Hal ini didengar oleh Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo datang ke Solo dan siap untuk mengorbitkan Bapak menjadi Gubernur DKI. Dan alhamdulillah ternyata apa yang menjadi perjuangan pengorbanan jerih payah Pak Prabowo berhasil. Bapak menjadi Gubernur DKI. Saya melihat dan mempercayai bahwa tahun 2014 pada Pilpres, Bapak akan membantu Pak Prabowo berhasil menjadi Presiden. Namun ternyata yang terjadi sebaliknya. Bahkan Bapak berhadapan dengan Pak Prabowo. Bagi saya, Pak, ini seperti air susu dibalas dengan air tuba. Tapi tak apalah, toh Pak Prabowo menerima dengan legowo. Setelah Bapak menjadi Gubernur DKI, saya perhatikan Bapak sudah lepas dari kendali Pak Prabowo dan diambil alih oleh oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Menurut saya, Pak, ada 4 unsur. Yang pertama adalah para konglomerat hitam.
di mana para koruptor kelas kakap ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, 9 naga. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita berjumpa melalui video ini, teman-teman, melalui channel yang kita bahas saat ini. Nah, teman-teman, dalam video ini yang kita telah saksikan bahwa kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak ini tadi, yang mengaku dia adalah temannya Bapak Jokowi waktu dulu, waktu pertama-pertama Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan inilah salah satu teman lamanya Pak Jokowi, dan Bapak ini menyampaikan pernyataannya, dan Bapak ini menceritakan kronologinya dari awal Bapak Jokowi ini sudah melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan Bapak ini baru mengatakan bahwa semua partai politik adalah saudara kandung kita. Nah, kecuali ya keturunan PKI itu bukan saudara kandung kita. Nah, ini apa maksudnya Bapak ini menyampaikan kepada Bapak Jokowi seperti ini? Apakah Bapak Jokowi berasal dari keluarga keturunan PKI juga? Itu kita tidak tahu. Ini hanya sebagai pernyataan yang kita kutip dari kata-kata Bapak ini tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, tonton terus video ini, teman-teman, dan jangan lupa di subscribe dan didukung channel ini. Jika teman-teman ingin menyampaikan pernyataan atau berbagi pendapat, silakan di komen dan diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan komentar di dalam kolom video yang ada di komentar ini. Nah, teman-teman, kita juga tidak lupa, seperti biasa kita mencoba ya mengintip apa yang sebagai komentar-komentar kawan-kawan kita juga yang ada di dalam video ini juga, teman-teman, yang mereka begitu semangat memberikan aspirasi mereka. Mereka juga menyampaikan pendapat-pendapat mereka atau ide-ide mereka melalui video ini, teman-teman. Kita baca satu-satu dulu, teman-teman. Di sini ada yang mengatakan, teman-teman, tangkap semua yang terlibat isu nasional ijazah palsu Jokowi. Ya, semuanya buat pembelajaran bagi seluruh rakyat. NKR bahwa ijazah penting, dan ternyata palsu ijazah Jokowi kurang ngajar. Nah, teman-teman, makanya dia bilang ijazah gak penting. Nah, teman-teman, ternyata apa yang diomongin Bapak Jokowi selama ini, ijazah itu tidak penting. Yang penting karirnya, yang penting kinerjanya. Ternyata ya dibalik maksud dia itu adalah ternyata Jokowi ijazahnya sendiri adalah tidak asli. Nah, ini yang disampaikan, teman-teman. Ternyata sudah mulai ya ada titik terangnya ya, bahwa sudah semua hampir terbongkar. 99% bisa dikatakan bahwa jasa Jokowi akan dibuktikan apakah asli atau palsu. Nah, mudah-mudahan segera terbongkar semua keaslian ini, teman-teman. Kita lihat lagi ya, jujur ya, terus dan sehat terungkap Pak Adili Jokowi ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau tidak dinepalkan segera Jokodok, bahaya banget ini orang, karena buat Jokodok semua cara dan usaha halal. Orang ini harus dijaga dan diawasi. Jika terjadi apa-apa pada orang ini, jelas kepada siapa yang dicurigai. Ya, ayo bersuaralah, mengungkapkan kebenaran soal rezim Jokowi dan dengan kepalsuan ijazahnya. Selama memimpin dengan sandiwara kepalsuan demi menguntungkan keluarga dan begundalnya. Dari zamannya DN Aidit, Solo, Surakarta dan sekitarnya akan basis terbesar PKI waktu itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dunia ini tidak seluas daun kelor. Artinya ya, siapapun kalian melakukan kebodohan ya pasti akan dimusnahkan oleh kebenaran yang hakiki. Ya, kita meyakini hal itu, bahwa kebodohan, kepalsuan tetap dikuatkan dengan kebenaran, teman-teman ya. Tetap terungkap dengan kebenaran, maksudnya. Makin banyak kelicikan Jokowi terungkap oleh teman-teman dekatnya. Nah, tadi kita menyampaikan bahwa kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh mantan presiden kita ini yang sudah beberapa tahun yang lalu, teman-teman, dan begitu banyak dia membuat kita selama ini ditipu atau dibodohkan atau dikelabui, teman-teman. Tapi ya, kita bersyukur saat ini walaupun dia masih tidak lagi bersama-sama
menjabat saat ini, tapi setidaknya proses tetap berjalan terhadap dirinya, teman-teman. Kita berharap bahwa sikap pemerintah dalam hal ini selalu netral, teman-teman, tidak berpihak kepada orang yang berkepentingan dalam kasus ini. Sudah banyak yang menyuarakan, sudah banyak bukti, tapi tetap Mulyono masih tak tersentuh hukum. Ya, semua itu karena banyak pengkhianat dan yang menjabat. Ya, berikan yang terbaik untuk negeri ini, jangan untuk segelintir orang. Ya, tidak usah khawatir, lambat laun kebenaran akan mencari jalannya sendiri, meskipun sekuat tenaga dan berbagai cara untuk menutupi, apalagi hanya sekelas mul. Sejarah sudah membuktikan bagaimana Raja Firaun tenggelam Laut Merah. Dan kebenaran harus diperjuangkan dan diikhtarkan. Ya, Jokowi rezim terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Berarti memang dasarnya sudah punya sifat kemaruk kekuasaan dan mencela. Ya, jujur sejujurnya mulai terbuka lebar. Naikin ke Kompas TV. Ya, sebenarnya makin terang benderang, tapi kenapa narasi-narasi selalu dianggap benar era akhirnya zaman? Pilpres tahun 2019 begitu banyak petugas KPPS meninggal dunia di Pilpres tragis tahun 2019. Sudah, kalau begini pelaksanaannya, apalagi yang mau tunggu? Segeralah adili agar negara ini aman dan tidak menyerap energi rakyat, hilang semua kehormatan karena ulahmu sendiri. Ya, siapapun yang berbuat kejahatan pasti akan menuai karmanya. Ya, lebih seru kalau bahas soal Sylvester yang sampai saat ini masih bebas. Adakah yang tahu mengapa Sylvester sangat sakti? Nah, dia memiliki backing di balik kesaktiannya itu. PDIP ikut mempertanggungjawabkan, pantas PDIP terpenjara juga. Ya, Bapak ini jujur, sampaikan terus Pak tentang kejujuran walau hasilnya mungkin pahit. Ya, semoga sehat selalu di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Suarakan kebenaran. Ya, satu persatu sudah mulai berani tangkap ya Yokodoko, ya kroni-kroninya, ya yang gak diberi, yang memberi kemampuan pengkhianatan bangsa negara. Ini, ayo Tempo wajib update ini. Kapolri yang menghambat alias intervensi jalannya penyidikan ijazah palsu judi online, ya pemalakan sampai tingkat bawah. Manusia bejat nggak tahu untung, air susu dibalas dengan air racun. Ya, tumpas PKI ke meja putih. Ya, alhamdulillah ya, berkehendak membuka aib kebodohan, ketholiman, ya, kebatilan manusia di bumi NKRI ini. Saya Allah azab akan terima pelakunya, amin. Gimana itu ternak-ternaknya Mulyono? Ya, apa sebenarnya kalau kelakuannya biadab? Maaf Pak, Anda sedikit keliru. Tidak hanya si Mulyono pro PKI, tapi ingat Bapak partai mengusung Mulyono itu, ya, biang kerok PKI itu bebas berkembang di Konoha ini, dari partainya MPO Banteng sampai kader-kader PKI bisa masuk TNI, Polri, dan ASN. Suarakan kebenaran Pak Usman, jangan takut. Ya, Tuhan pasti akan melindungi orang yang jujur. Ya, orang mendapatkan selembar ijazah itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa, baik moral maupun material. Ya, puluhan juta bahkan ratusan juta, hingga kalau mau melamar kerja syarat mutlak adalah ijazah. Dengan enaknya Bapak pakai ijazah nggak jelas, punya siapa bisa jadi presiden? Ini sih semua pelakunya adalah penghinaan terhadap pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, cukup jelas ya apa yang kita bacakan dari awal tadi, dari videonya kita putar dan hingga sampai pada komentar-komentar yang para netizen kita yang ada di dalam video ini. Cukup jelas teman-teman ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan di sini, bahwa kita berharap dengan ya, dengan Bapak ini menyuarakan kebenaran, segera para pemerintah semakin percaya ya
dengan hal ini dan mereka segera cepat-cepat untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengeksekusi masalah ini. Ya, kita berharap agar Indonesia kita ini cepat damai dan cepat akur kembali, teman-teman. Ya, salam NKRI harga mati.